Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Dan selanjutnya, 4 kepala lainnya muncul di perut, pinggang, dan lutut Long Hao Shen. 8 kepala Hao Iwe semuanya menjadi ungu, setelah berubah menjadi baju besi. Selain tanduk mereka, warna mata mereka adalah satu-satunya perbedaan lainnya. Bahkan ketika dia mengenakan armor keabadian dan penciptaan sebelumnya, Long Hao Shen tidak merasa bahwa dia telah melampaui batas domain itu, tetapi sekarang, setelah dia mengenakan armor Hao Iwe emas keunguan, dia tiba-tiba merasa seperti telah mencapai keseluruhan pengetahuan, tingkatannya benar-benar telah memasuki domain yang sama sekali baru. Dewa, ini sudah jelas merupakan kekuatan dewa. Seru Long Hao Shen. Ini adalah kekuatan dewa yang diberikan Hao Iwe padanya. Garis cahaya ungu memanjang dari tangan kanan Long Hao Shen, dan dia dengan sangat cepat menyerahkan pedang naga iblis ke tangan kirinya. Bukankah itu pedang Hao Iwe emas keunguan berkepala 8 yang telah muncul di tangan kanannya? Pada saat ini, Long Hao Shen mau tidak mau mengalami banyak emosi. Apakah dia pernah berpikir akan ada hari ketika dia akan melakukan terobosan ke tingkat dewa? Apakah dia pernah berpikir bahwa dia akan menggunakan pedang yang telah diubah oleh Hao Iwe dan Kaisar Dewa Iblis pada hari ini juga? Pedang naga iblis menyala dengan api emas gelap yang pekat. Suara Dewa Iblis Kaisar Feng Xiu terdengar. Hao Shen, ini adalah milikmu, dan juga kesempatan terakhir kita. Austin Griffin secara pribadi telah mengeluarkan kepala kehancurannya. Ini juga merupakan inti dari kekuatan penghancur Dewa Kemurkaan Surgawi. Jika kamu membunuhnya, maka kekuatan penghancur Austin Griffin tidak akan pernah kembali lagi, karena dia akan dimurnikan dengan kekuatannya sendiri. Cepat lakukan, kata Feng Xiu. Saat api emas gelap menyala, Long Hao Shen dapat dengan jelas merasakan bahwa pedang naga iblis benar-benar telah mencapai tingkat dewa. Api emas gelap tampak seperti Kaisar Dewa Iblis yang telah membakar hidupnya sendiri. Yang lebih mengagumkannya lagi adalah bahwa Long Hao Shen benar-benar gagal merasakan aura kegelapan, jadi, itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Long Hao Shen, kamu tidak bisa menyerangku, kata Austin Griffin dengan putus asa. Meskipun penampilannya sama dengan Long Hao Shen, kekejaman dan keengganan di wajahnya cukup kontras dengan Long Hao Shen. Hao Iwe-mu adalah bagian dari diriku, sementara aku adalah inti dari Dewa Kemurkaan Surgawi, Chimera berkepala 9. Jika kamu membunuhku, Hao Iwe-mu pasti akan mati juga. Dia telah melakukan banyak hal untukmu, namun, kamu sebenarnya ingin membunuhnya. Bagaimana mungkin kamu bisa memiliki hati untuk melakukan itu? Selama kamu mengampuniku, aku bersedia menemukan cara untuk sepenuhnya memisahkan Hao Iwe-mu dariku. Dia akan menjadi dia, sedangkan aku akan menjadi aku di masa depan. Kita akan menjadi dua makhluk yang sangat berbeda. Aku bahkan bisa berjanji padamu bahwa, aku tidak akan menghancurkan dunia ini, ucap Austin Griffin. Ketika dia mendengar bahwa Hao Iwe akan mati juga, Long Hao Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Sementara dia sudah menebaknya, dan mendengarnya secara pribadi dari Austin Griffin melemparkannya ke dalam kekacauan mental. Saudaraku, jangan dengarkan dia. Dia harus mati. Jika dia tidak mati, kehancuran akan selalu ada. Selama kehancuran masih hidup, maka kita tidak akan memiliki kebebasan. Begitu dia memulihkan kemampuannya, dia masih akan melahap kita, tetapi jika dia mati, kita mungkin masih memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali, ucap Hao Iwe. Bunuh dia, cepatlah. Teriakan marah Feng Xiu terdengar dari pedang naga iblisnya. Long Hao Shen akhirnya mengambil keputusan. Dengan cahaya ungu yang mengkhawatirkan, denyut padat energi spiritual segera mencapai batasnya. Pada saat itu, dia menggunakan kekuatan dewa. Mata emas keunguan yang besar muncul di udara, dan api emas gelap menyala di sekitar matanya. Pada saat itu, Dewa Kemurkaan Surgawi Austin Griffin benar-benar menjadi agak terpana, ia telah terluka parah setelah direnggut dari tubuh aslinya oleh Hao Iwe. Ia sudah tidak memiliki kekuatan Dewa Kemurkaan Surgawi sama sekali sekarang, tetapi ketika dia melihat mata emas keunguan yang besar, dia benar-benar bergumam pada dirinya sendiri, penciptaan, apakah itu kamu? Penciptaan, kamu sebenarnya masih hidup. Kamu bahkan membuka matamu untuk menatapku ya? Seru Austin Griffin. Di saat berikutnya, mata Braham emas keunguan menyelimutinya sepenuhnya dengan cahaya.
3 jurus Brahm, mata Brahm, pemuda sesaat, dan puncak dunia, teriak Long Hao Shen. Cahaya ungu muncul di langit sekali lagi. Di dalam warna ungu yang mulia ini, itu ada beberapa kesedihan dan tekad. Semua cahaya abu-abu telah diselimuti oleh cahaya emas keunguan dan emas gelap pada saat itu. Di langit, suara Austin Griffin bergema, "Penciptaan, aku sangat membencimu," teriak Austin Griffin. Cahaya ungu di udara berlangsung selama 15 menit sebelum berangsur-angsur memudar. Manusia dan iblis sebelum jalur gunung penahan naga, kini tidak lagi terpengaruh oleh tekanan yang menakutkan. Mereka secara bertahap memulihkan kemampuan mereka untuk bergerak. Cahaya kelabu menghilang, dan semua aura kehancuran juga telah menghilang. Yang juga lenyap adalah, semua pilar dewa iblis milik iblis yang telah memerintah Sengmo Dalu selama lebih dari 6.000 tahun. Saat cahaya ungu berangsur-angsur memudar, langit Mulau tampak terbuka. Samar-samar, tanda emas mulai muncul sebelum secara bertahap menyebar. Di bawah warna emas ini, awan gelap dan kegelapan berangsur-angsur menghilang dan hancur. Matahari keemasan secara bertahap menampakkan dirinya melalui tanda-tanda cahaya. Kepala kuil pertama dari kuil kesatria, pahlawan abadi Xiao Huo, ia mulai gemetar hebat pada saat itu. Dia adalah seorang undead, jadi, berjemur di bawah cahaya akan membuatnya sangat kesakitan terlepas dari seberapa kuatnya dia. Namun, pada saat itu, dia tersedak oleh isak tangis di bawah sinar matahari yang semakin hangat. Meskipun dia tidak menangis, dia menjadi lebih emosional daripada yang pernah dia alami sepanjang hidupnya. Bukan hanya dia saja, setiap pahlawan abadi, setiap pusat kekuatan besar manusia yang hadir, semuanya menatap kosong ke sinar matahari yang semakin menyilaukan. Namun, mereka tidak akan menutup mata mereka apapun yang terjadi. Matahari sepertinya memberi tahu mereka bahwa, era kegelapan telah berakhir. Sinar fajar pertama telah tiba. Era kegelapan yang menyelimuti Sengmo Dalu selama lebih dari 6.000 tahun, kini pada akhirnya telah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Cahaya emas keunguan turun dari langit, dan mendarat di tanah dengan lembut seperti sinar matahari yang menyilaukan. Sejak saat itu, dia bukan lagi sekedar legenda. Dia adalah pahlawan legenda dan epos. Dia akhirnya memimpin manusia dalam menciptakan sejarah baru, karena keluar dari kegelapan, dan mengurangi kehancuran menjadi ketiadaan. Dia adalah Scion of Light, dewa cahaya di antara manusia, ketua persatuan kuil, yang memiliki tahta ilahi keabadian dan penciptaan, kesatria ilahi kemuliaan dan kepemimpinan, dan juga pahlawan legenda dan epos, dialah Long Hao Shen. Celepuk, Long Hao Shen mendarat di tanah dengan lembut. Armor yang diubah Hao Iwe tidak memiliki helm, jadi, semua orang bisa melihat bahwa wajah tampan Long Hao Shen agak pucat. Dia telah benar-benar membunuh Austin Griffin, dan manusia akhirnya terbebas dari ikatan zaman kegelapan, tetapi tidak ada kegembiraan sama sekali di wajahnya, justru sebaliknya, itu hanya ada kesedihan. Hao Iwe, Long Hao Shen berteriak sambil menahan isak tangis. Pedang Hao Iwe emas keunguan berkepala 8 di tangannya telah menghilang saat mendarat di tanah. Armornya berubah menjadi untaian cahaya ungu yang berhembus dan mengalir begitu saja. Long Hao Shen menekan tangannya ke tubuhnya, seolah-olah dia dengan mati-matian berusaha meraih sesuatu, tetapi dia tidak bisa. Aura Hao Iwe semakin melemah dan terus semakin melemah, dan secara bertahap tersebar di udara. Ada kilatan cahaya keemasan gelap, dan Kaisar Dewa Iblis muncul 5 meter dari Long Hao Shen. Pusat kekuatan iblis yang tersisa dengan cepat berkumpul, dan kemudian mengelilingi Kaisar Dewa Iblis dan melindungi penguasa terkuat mereka. Namun, kabut hitam samar terus menyebar ke udara dari para iblis, sementara aura mereka juga mulai melemah dengan cepat. Ke-72 pilar Dewa Iblis kini telah dihancurkan. Fondasi ras iblis juga telah diberantas. Semua kekuatan dari alam lain itu mulai menyebar dari iblis, dengan penghancuran pilar Dewa Iblis mereka. Kultivasi mereka menurun saat kegelapan dan kekuatan mereka dari alam lain tersebar, dan itu bukan hanya iblis biasa. Hal yang sama bahkan terjadi pada Demon God Emperor Feng Xiu dan Moon Demon God Agares. Faktanya, kekuatan mereka mengalir lebih cepat. Wajah Feng Xiu jauh lebih pucat daripada wajah Long Hao Shen. Darah ungu tua terus mengalir dari sudut bibirnya. Ketika dia berubah menjadi pedang naga iblis sebelumnya, dan melepaskan kekuatan dewanya, dia benar-benar menggunakan semua kekuatannya untuk menekan elemen kegelapannya untuk mencegah pengaruh apapun terhadap Long Hao Shen.
Selain itu, dia harus bertahan dan mengubah energi spiritual yang luar biasa dengan kekuatan cahaya murni yang disalurkan kepada Long Hao Shen ke dalam senjatanya. Betapa sulitnya melakukan hal itu. Namun, Kaisar Dewa Iblis berhasil menahan semua itu, hingga Austin Griffin benar-benar hancur. Saat ini, wajah pemimpin iblis ini dipenuhi dengan kelegaan, seolah-olah beban besar telah diangkat dari pundaknya. Dia mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada semua iblis agar tetap diam. Dia hanya berdiri di sana, dan diam-diam melihat Long Hao Shen yang hancur, saat cahaya ungu berangsur-angsur mengalir dari tubuhnya. Aura Hao Iwe semakin lemah dan terus semakin melemah, sementara wajah Long Hao Shen sudah berlinang air mata. Dia bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun jejak kehidupan dari Hao Iwe lagi. Dewa Kemurkaan Surgawi, Chimera berkepala 9, Austin Griffin benar. Kepala kehancuran terhubung dengan 8 kepala lainnya. Pada saat 8 kepala dipimpin oleh Little Light dan Little Flame menggigitnya, Hao Iwe telah menawarkan hidupnya untuk Long Hao Shen. Kecuali jika mereka mengizinkan Austin Griffin untuk memasang kembali dirinya di tempat luka itu berada, kehidupan Hao Iwe hanya akan mengalir seiring berjalannya waktu. Sebagai inti dari Austin Griffin, kepala kehancuran tidak mungkin mati jika tidak ada yang menyerangnya, tetapi Hao Iwe pasti akan mati juga setelah kehilangan intinya. Namun, di saat-saat terakhir, Hao Iwe masih menggunakan kekuatan penuhnya untuk membantu Long Hao Shen membunuh Austin Griffin. Ini sudah jelas bukan karena betapa ia menyukai manusia, atau betapa ia mengasihani dunia ini. Itu semua hanya untuk Long Hao Shen saja. Satu-satunya hal yang ditakutinya adalah, Long Hao Shen akan terluka. Takut kalau tuannya, atau nyawa saudaranya akan terancam, itulah sebabnya ia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk membantu Long Hao Shen meniadakan semua masalah yang mungkin akan terjadi. Tapi sekarang semua masalah telah diselesaikan, yang dihadapi Hao Iwe adalah kematian. Ia akan meninggalkan dunia ini selamanya. Ia akan meninggalkan Long Hao Shen. Hati Long Hao Shen sangat menderita. Rasa sakit yang tak terlukiskan membuatnya gemetar tak terkendali. Bahkan jika dia telah mati, dia tidak ingin Hao Iwe meninggalkannya selamanya. Kenangan mulai melintas di kepalanya. Sejak dia bertemu Hao Iwe untuk pertama kalinya di Gunung Suci Kesatria, ketika dia menggunakan darahnya sendiri untuk mengubah elemen Hao Iwe, nasib mereka menjadi terhubung. Cahaya kecil muncul. Hao Iwe memiliki 2 kepala dan telah menjadi pendamping terbaiknya. Saat Long Hao Shen tumbuh, Hao Iwe selalu menemaninya, dan juga tumbuh bersamanya. Secara bertahap, kepala ketiga Hao Iwe, Little Green telah tumbuh, dan diikuti oleh Little Blue dengan tanduk berbentuk kupu-kupu. Setelah itu ada Little Purple, Little Yellow, Little Gold, dan Little Thunder. Hao Iwe akan tumbuh sendiri setiap kali Long Hao Shen tumbuh. Sebelum hari ini, Long Hao Shen tidak pernah menduga sesuatu akan terjadi pada Hao Iwe, karena Hao Iwe selalu menggunakan kekuatannya sendiri untuk melindungi Long Hao Shen, dan terus membantunya maju ke depan. Tidak ada yang salah dengan kepercayaan Long Hao Shen pada Hao Iwe. Bahkan ketika itu benar-benar terbangun dan menjadi dewa kemurkaan surgawi, Chimera berkepala 9, itu bukanlah Hao Iwe yang mengkhianati Long Hao Shen. Sepanjang waktunya, Long Hao Shen adalah orang yang paling dekat dengan Hao Iwe di sepanjang hidupnya. Itu juga hal yang sama untuk Long Hao Shen. Hao Iwe telah menemaninya saat dia tumbuh, dan memberinya kekuatan yang lebih besar. Namun, pada saat ini, Hao Iwe sebenarnya sekarat karena dia. Bagaimana mungkin Long Hao Shen bisa menerima ini? Armor Hao Iwe emas keunguan secara bertahap menghilang ke udara. Yang menggantikannya adalah rasa sakit yang tak ada habisnya di hati Long Hao Shen. Dia mati-matian mencoba meraih gumpalan keunguan itu, tetapi cahaya ungu hanya akan lolos dari jari-jarinya. Hao Iwe, Long Hao Shen memanggil dengan keras. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Akhirnya, ketika untaian ungu terakhir meninggalkan tubuhnya, Long Hao Shen bergoyang dan jatuh ke tanah dengan wajah pucat. Hao Iwe telah pergi. Rasanya, hatinya seperti telah benar-benar dikosongkan. Pada saat inilah panggilan lembut tiba-tiba membangunkan Long Hao Shen dari kesedihannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Sosok ungu berangsur-angsur mengembun dari cahaya. Bukankah itu Hao Iwe? Hao Iwe saat ini hanya memiliki 8 kepala. Jiwa Austin Griffin tidak hadir. 8 kepala, mata dengan warna berbeda, dan semuanya menatap Long Hao Shen dengan lembut, seolah-olah mengatakan sesuatu padanya.
Hao Iwei, jangan tinggalkan aku, seru Long Hao Shen, dan dia ingin menerjangnya. Namun pada saat itu, tubuh Hao Iwei tiba-tiba menjadi ilusi di udara. Itu secara bertahap memadat menjadi pusatnya sebagai pusaran ungu, sebelum berubah menjadi simbol ungu kecil yang terbang menuju Long Hao Shen, dan kemudian mendarat di tengah dahinya. Tubuh Long Hao Shen bergetar di udara. Ketika dia jatuh kembali ke tanah, dia benar-benar jatuh pingsan. 9 tanda emas keunguan di dahinya berangsur-angsur menghilang juga. Pada akhirnya, 9 tanda itu berubah menjadi simbol kecil di sana, sebelum perlahan-lahan menghilang ke dalam kulit Long Hao Shen. Sosok dan aura Hao Iwei benar-benar menghilang pada saat itu juga, dan tidak ada satupun jejak yang tersisa. CR menangkap tubuh Long Hao Shen yang terjatuh. Wajahnya juga berlinang air mata. Dia memahami perasaan Long Hao Shen dan Hao Iwei satu sama lain dengan sangat baik. Kematian Hao Iwei ini terlalu traumatis bagi Long Hao Shen. Untungnya, dia masih hidup. Prianya masih hidup. Sudah waktunya semuanya berakhir. Melihat Long Hao Shen yang tidak sadarkan diri, Kaisar Dewa Iblis mengangkat tangannya, dan melambaikannya ke Bai Yue. Dengan sekejap, Long Xingyu muncul di depan Bai Yue. Dia memelototi Kaisar Dewa Iblis dengan mata merah. Apa lagi yang ingin kamu lakukan? Tanya Long Xingyu. Kaisar Dewa Iblis tersenyum acuh tak acuh. Long Xingyu, sementara aku sangat memandang rendahmu karena apa yang kamu lakukan di masa lalu, dan aku tidak terlalu bersedia menerimamu sebagai menantuku, tetapi karena tadi kamu telah bersedia untuk memblokir serangan untuk Hao Shen, jadi kamu masih pria dengan tanggung jawab. Semuanya sudah berakhir, aku hanya ingin berbicara sedikit dengan putriku, balas Feng Xiu. Long Xingyu terkejut. Kaisar Dewa Iblis yang selalu tampak begitu sulit untuk diatasi di matanya, kini tidak lagi memiliki sikap bermartabatnya seperti di masa lalu. Yang tersisa hanyalah ketenangan dan kelembutan. Bai Yue tersandung sedikit dari belakang Long Xingyu. Long Xingyu dengan cepat tahu kapan harus mendukungnya, tapi Bai Yue tidak memandangnya. Dia melirik Long Hao Shen yang berada di pelukan CR dengan perhatian terlebih dahulu, sebelum mengalihkan pandangannya ke Kaisar Dewa Iblis. Apa yang ingin kamu katakan? Tanya Bai Yue. Dewa Iblis Kaisar Feng Xiu tersenyum hangat. Anakku, aku tahu kamu tidak mau menerimaku. Kamu tidak salah. Aku belum menjadi ayah yang pantas, apalagi suami yang pantas. Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, aku memiliki tanggung jawab yang tak terhindarkan atas tragedi yang telah berakhir ini. Namun, aku harus memberi tahumu lagi bahwa, di hatiku ini, ibumu adalah satu-satunya wanita yang pernah aku cintai. Bahkan di saat-saat terakhirnya, Ling Xuan masih mengingatku. Ketika aku mendengar kata-kata terakhirnya, apakah kamu tahu apa yang aku pikirkan? Jawab Feng Xiu. Bai Yue tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Kaisar Dewa Iblis dengan matanya yang memerah. Feng Xiu menghela nafas sebelum melanjutkan. Satu-satunya pemikiran yang aku miliki adalah, setidaknya, aku tidak gagal dalam hidup ini. Beberapa saat yang lalu, aku selalu menetapkan target untuk menembus kultivasiku, aku juga pernah sangat senang menjadi Kaisar Dewa Iblis yang paling kuat dalam sejarah. Tetapi hanya ketika aku mendengar kata-kata terakhir Ling Xuan, aku telah menemukan bahwa tidak ada yang benar-benar penting. Yang penting adalah bahwa, di dalam hidupku, aku mencintai, dan aku telah dicintai. Seperti yang dikatakan ibumu, aku tidak menyesali cintaku, ucap Feng Xiu. Bai Yue tidak bisa mengendalikan emosinya lebih jauh saat dia mendengar Kaisar Dewa Iblis mengatakan itu, kemudian dia menangis kesakitan. Kaisar Dewa Iblis menarik napas dalam-dalam. Ling Xuan, 72 pilar Dewa Iblis sudah dihancurkan. Tidak peduli berapa banyak hal buruk yang telah kita lakukan pada manusia, tidak peduli berapa banyak keluhan yang ada, inilah saatnya untuk menghentikan semuanya. Tanpa pilar Dewa Iblis, semua kekuatan dari pilar Dewa Iblis akan bubar dalam waktu 3 tahun. Ras iblis yang bukan milik dunia ini akan hancur dengan sendirinya, sedangkan ras lain yang diubah menjadi iblis secara bertahap akan kembali normal. Kamu manusia tidak perlu melakukan apapun, kamu hanya perlu menunggu sebentar saja, dan Seng Mo Dalu akan kembali ke dalam kendalimu lagi. Aku hanya berharap, bahwa kamu tidak mengarahkan kemarahanmu kepada anggota klan aku yang telah kehilangan kekuatan mereka. Agares masih hidup, aku yakin dia akan melatih kembali klan-klan itu. Dalam waktu kurang dari 1 abad, ras iblis akan sepenuhnya menjadi sejarah.
Semuanya akan diintegrasikan ke dalam dunia baru yang diperintah oleh kalian manusia. Baiklah, aku sudah mengatakan semua yang ingin kukatakan. Tolong beritahu Long Hao Shen untukku, bahwa bagaimanapun juga, ras iblis kami juga telah memperluas segalanya untuk mencegah kehancuran alam ini di saat-saat terakhir. Berdasarkan itu, aku yakin dia akan menyetujui permintaan terakhirku, ucap Feng Xiu. Sampai di sana, Feng Xiu tiba-tiba tertawa. Dia tertawa sangat bahagia. Denyut energi spiritual yang intens meluas di udara. Kaisar Dewa Iblis generasi itu perlahan-lahan membuka lengannya dan memandang ke langit. Aku adalah Kaisar Naga Iblis, penguasa terhebat dalam sejarah iblis, tetapi iblis akan berakhir bersamaku. Tidak ada yang bisa membunuhku, bahkan Austin Griffin pun tidak bisa. Satu-satunya yang bisa mengakhiri hidupku adalah diriku sendiri, ucap Feng Xiu dengan bangga. Bai Yue tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia berteriak, jangan. Tapi, dia masih berbicara agak terlambat. Belati telah muncul di tangan kanan Kaisar Dewa Iblis pada waktu tertentu, atau lebih tepatnya, itu adalah belati yang terkondensasi dari energinya sendiri. Belati itu jatuh dengan kejam ke dalam hatinya sendiri. Namun, tawanya terus berlanjut. Tatapannya beralih ke Long Hao Shen. Kamu bocah sialan. Aku membunuhmu sekali dengan menghancurkan hatimu. Sekarang, bahkan kakekmu telah kembali. Tahukah kamu, bahwa ketika kamu memanggilku kakek, aku sebenarnya merasa sangat bahagia. Itu adalah pertama kalinya aku merasakan kebahagiaan sejak Ling Xuan berpisah denganku, ucap Feng Xiu. Jangan, teriak Bai Yue sambil terisak saat dia menyerbu ke arah Kaisar Dewa Iblis. Namun, Long Xingyu tidak menghentikannya kali ini. Sejak Bai Yue melompat dari pas gunung penahan naga untuknya, Kaisar Dewa Iblis mengerti bahwa, posisinya sebagai seorang ayah ada di dalam hati Bai Yue. Jangan kemari. Kaisar Dewa Iblis berteriak, dan Bai Yue jatuh ke tanah saat dia memanggil. Cahaya hitam keunguan yang intens dikombinasikan dengan percikan api biru tua, itu mulai menyebar ke segala arah. Dia sudah jelas sangat takut untuk melukai putrinya sendiri. Melihat Bai Yue, tatapan Kaisar Dewa Iblis menjadi sangat lembut. Dia berkata dengan lembut, Yue putriku, aku tahu kamu enggan menerimaku sebagai ayahmu. Aku juga tidak berhak menjadi ayahmu. Namun, karena hidupku telah mendekati akhir, aku punya permintaan. Bisakah kamu memberikan surat ibumu kepadaku, sehingga aku dapat pergi tanpa penyesalan, sehingga aku dapat mengikuti jejak darah yang dia tinggalkan di surat itu untuk mencarinya? Tanya Feng Xiu. Tidak peduli seberapa besar Bai Yue membenci Kaisar Dewa Iblis, dia tetaplah ayahnya. Terutama ketika dia melihat kehidupan Kaisar Dewa Iblis yang berada pada level setengah dewa telah bocor dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan Bai Yue sudah tidak merasakan kebenciannya sama sekali. Ayah. Bai Yue memanggil dengan sedih, dan melemparkan dirinya ke Demon God Emperor tanpa memedulikan dirinya sama sekali. Long Xingyu muncul di belakangnya tepat waktu dan memeluknya. Jika dia membiarkannya bersentuhan dengan aura kegelapan Kaisar Dewa Iblis yang menakutkan, tubuh Bai Yue pasti tidak akan mampu menahannya. Kaisar Dewa Iblis tersenyum. Kamu gadis yang bodoh. Untuk apa kamu menangis? Ini bagus kan, aku tidak sekarat. Aku akan pergi mencari Ling Xuan, kamu harus tetap bahagia untuk kami. Apalagi jika aku tidak pergi, kamu masih akan terus mengalami banyak masalah. Ayah tidak bisa berbuat apa-apa lagi untukmu. Hanya ini yang bisa ayah lakukan. Ayah merasa sangat senang, ketika ayah mendengarmu memanggilku dengan sebutan ayah. Dengan bagaimana kamu dan Hao Shen memanggil ayah, ayah sudah sangat senang. Itu sangatlah berharga buat ayah. Ternyata, emosi manusia bisa begitu indah. Kamu harus memberikannya kepada ayah. Ibumu telah menunggu ayah, ucap Feng Xiu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.